Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Gemini di tahun 2024 ya. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya juga ingin info, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, sama like juga ya video ini, komen juga. Tapi kalau misalnya kamu nih pengen tahu peruntungan kamu secara spesifik di tahun 2024, kamu juga bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Atau mau konsultasi juga silahkan, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kita langsung aja bahas dari aspek yang paling pertama kali ini. Kita akan bahas yaitu untuk asmara yang masih jomblo, oke? Tada, oke, ini udah gue persiapin. Tapi nanti gue coba konfirmasi pakai kartu ini. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kamu di awal tahun kayaknya ada kartu Eight of Swords untuk yang masih jomblo. Di sini kalau misalnya kita tarik satu kartu, banyak beberapa di antara Gemini ya sekitar 4 bulan awal 2024 sedang merasa tidak nyaman. Bisa dibilang tidak nyamannya ini bisa membuat kamu sedang berada di posisi kayak dikecewakan oleh mantan, atau di ghosting, atau udah coba effort tapi nggak bisa ketemu atau nggak bisa nyambung kayak gitu. Jadi istilah kata ini fase yang dimana kamu benar-benar gak nyaman di 4 bulan awal. Banyak ini yang lagi galau sakit hati, ya walaupun galau sakit hati tetap kelihatan ceria. Tapi kalau misalnya lu punya teman dekat lu akan tahu walaupun lu nggak banyak ngomong, lu masih kenapa kayak gitu loh. Kayaknya masih galau, inget doi ya kayak gitu. Terus di sini berikutnya kalau kita lihat di 4 bulan pertengahan tahun, ini ada kartu Five of Swords. Terus kita lihat kartunya apa berikutnya. Oh, Three of Wands. Jadi bisa dibilang nanti di pertengahan tahun akan ada fase dimana kayak lo dari fase yang sebelumnya susah membuka diri, akhirnya mulai bisa membuka diri lagi, fokus sama karir atau fokus lagi sama pengetahuan yang pengen kamu pelajari, pokoknya apapun lah yang sedang kamu perjuangkan. Penuh banyak perhitungan, strategi, itu oke, nggak masalah ya. Terus kamu juga lagi sering komunikasi sama orang, kalaupun ada yang beberapa lagi PDKT juga sedang kayak lihat dulu nih, nggak langsung diterima tapi dilihat dulu ini sama orang ini nanti gimana ya ke depannya atau apa. Tapi bukannya menerka-nerka, tapi lebih ke strategi yang kamu pikirkan di sini. Dan akhirnya yang jomblo di 4 bulan terakhir di akhir tahun 2024, ya bulan berapa tuh berarti? 9, 10, 11, 12 ya. Akhirnya di sini sepertinya lu mulai deket lagi sih sama beberapa orang. Dan di sini ketika lu mulai kayak hidup lagi ya rasa pengen deket sama orang atau pengen serius, memang sih timbul lagi. Tapi dengan kedekatan kamu sama seseorang ini, aku lihat banyak banget hal-hal kayak yang kamu pikir sudah selesai ternyata belum. Contohnya apa tuh? Perasaan dari yang mantan sebelumnya atau trauma, jadi kayak muncul lagi. Walaupun gak nyaman, di sini kamu tetap hadapi, tetap jalani, dan hingga akhirnya di sini aku lihat kamu jadi banyak belajar. Oh, ternyata ada ini loh sikap yang bisa aku perbaiki. Terus walaupun penuh kemarahan, rasanya kesel, tanggung jawab ada aja yang gak nyaman. Walaupun rasanya pengen kayak ngelabrak orang, pengen marahin orang atau apa. Di sini kayak kamu balik lagi ke rumah kamu, yaitu adalah diri kamu sendiri. Akhirnya kayak dari dari banyak masalah yang hadir di akhir tahun, itu malah justru membuat kamu jadi lebih dewasa dalam menyikapi sebuah sikap, dan membuat kamu jadi lebih kayak berpikir, oh sebenarnya yang salah bukan dari orang lain, tapi dari bagaimana aku berekspektasi terhadap orang lain. Kayak gitu loh. Jadi di sini ekspektasi-ekspektasimu banyak yang benar-benar ditunjukkan banget sama semesta, kayak
mana yang perlu diperbaiki, mana yang tidak. Kayak gitu sih kalau yang aku lihat di sini. Oke, lanjut aja untuk berikutnya yang asmara yang berpasangan. Oke, tada, yang sudah berpasangan sudah saya bukain ya nih kartunya. Jadi untuk asmara yang berpasangan di sini kalau kita lihat di awal sampai akhir tahun ini fasenya kayaknya kayak dari naik turun naik kayak gitu. Tapi kita lihat sambil bukain kartu untuk konfirmasi semuanya biar lebih jelas ya. Artinya apa? Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang kartu Ten of Pentacles tapi juga ada Ten of Wands. Jadi sebenarnya hubungan kamu sama pasangan damai-damai aja, nggak ada kendala. Cuman ya di sini kalaupun ada pertengkaran atau apa atau effort, istilah kata tujuan kamu sama pasangan banyak yang tercapai kayak gitu loh. Sehingga di sini kalau yang aku lihat ya, antara kamu sama keluarga besar, antara kamu sama keluarga inti kamu, di sini hubungannya damai sih untuk di awal 4 bulan awal. Istilah kata banyak yang masih sesuai dengan ekspektasi kamu sama pasangan yang terhadap yang ingin kalian capai. Bahasa tepatnya kayak gitu. Malah di sini aku lihat sesibuk-sibuknya kamu, seterluka apapun situasi yang terjadi di selama 4 fase bulan itu, di sini istilah kata kayak maaf barusan agak batuk. Di sini seenggaknya kayak sesibuk apapun, capek apapun kamu, selelah apapun situasi yang menggembleng kamu, ngehajar kamu terus-terusan ini, tetap membuat kamu untuk melakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai, sayangi. Dan sesibuk apapun juga, tolong luangkan waktu untuk berdiskusi, terus bercengkrama bersama keluarga, kayak gitu. Nah, terus berikutnya di sini ada kartu Seven of Wands dan ada kartu Seven of Wands. Bayangin, ini saya geser dulu ya. Seven of Wands dan kartu Seven of Wands. Tapi sepertinya di pertengahan tahun ya, kayaknya kamu sama pasangan lagi ada pertengkaran besar-besaran, gila-gilaan. Saking besar di sini juga agak mempengaruhi performa pekerjaan kamu yang tadinya bisa semangat atau apa. Itu jadi ikut goyah juga. Tapi di sini tetap belajar, tetap profesional. Mau sekeras apapun situasinya, di sini kamu jangan sampai masalah asmara kebawa ke karir. Apalagi di sini kalau aku lihat ya, apa aja dibahas gitu random. Misalnya marahnya tentang A, tapi kamu berantem sama pasangannya itu bisa nyebar kemana aja aspeknya, apapun. Jadi suka nggak suka di sini. Tadi kan aku bahas yang ke dampak ke karirnya. Nah, di sini mau nggak mau kamu kalau misalnya sama pasangan lagi bahas sesuatu atau lagi berantemnya ini, topik satu aja. Walaupun kadang kamu juga agak harus sabar karena pasangan nyerempet ke aspek-aspek yang lainnya. Seenggaknya nanti di akhir 4 bulan terakhir di akhir 2024 di sini ada kartu The Star dengan kartu Two of Wands. Seenggaknya permasalahan yang terjadi di pertengahan tahun ini mulai mereda di akhir tahun ini. Akhirnya mulai bisa terkendali sesuai dengan ekspektasi kamu sama pasangan maunya apa dan bagaimana, atau justru akhirnya masalahnya selesai dan kamu juga membuat sebuah harapan dan keinginan baru bersama pasangan. Dan di sini akhirnya kayak kamu kalau misalnya dulu yang istilah kata mentingin buat 1-2 tahun ke depan planningnya, sekarang enggak. Tapi kamu bener-bener planning lebih jauh lagi, kayak 5-10 tahun lagi. Gue maunya bagaimana sih sama pasangan, maunya apa 5-10 tahun lagi, kayak gitu loh. Jadi kayak planningnya udah bukan planning jangka pendek lagi, yang penting cukup gitu, enggak. Jadi kayak lebih matang sih dalam setiap pemilihan langkah untuk kedepannya. Soalnya ini dampaknya bisa kemana-mana kalau nggak di planning kan sekarang kayak gitu.
Walaupun pasti ya namanya perjalanan pasti selalu akan ada yang unexpected part yang happen. Tapi itulah seninya hidup. Kalau nggak kayak gitu kita nggak akan belajar untuk beradaptasi, belajar untuk fleksibel terhadap situasi harus ngapa-ngapainnya kayak gitu. Oke, itu untuk asmara yang berpasangan. Berikutnya kita akan bahas karir, oke? Halo, oke, ini udah yang di bagian karirnya. Jadi kalau di bulan 4 bulan yang awal tahun 2024 di sini kamu dapat Four of Wands. Istilah kata di sini kesannya dapat kartu yang the lovers yang karena YouTube lagi ada peraturan ya, sensor, makanya aku khusus kartu ini aku tutupin yang nggak boleh kelihatannya kayak gitu. Oke. Jadi gini, untuk di 4 bulan awal di tahun 2024 untuk karir kamu di sini berjalan lancar sih sebetulnya, dan kamu memang dituntut untuk kayak teamwork. Selain teamwork di sini kamu juga banyak sekali momen-momen yang menuntut kamu untuk mengasah lagi skill kamu lebih tajam, lebih profesional, dan lebih kayak ada juga banyak beberapa aku juga dengar kayak kalimat sertifikat. Mungkin banyak sekali yang di antara kalian nih ngambil sertifikasi biar kelihatan loh ini gue serius loh di bidang ini kayak gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang kayak gitu. Sampai di sini kalau aku lihat dari kartu The Lovers-nya ya dan di kartu Four of Wands-nya yang pada kompak, di sini hubunganmu sama rekan kerjamu juga baik-baik saja. Dan saking baik-baik saja, banyak yang asik lah diajak ngobrol. Pandangannya juga sama. Walaupun berbeda, tapi tetap kayak makin seru gitu loh. Belum lagi di sini kalau aku lihat ya, ini ada gambar kucing. Walaupun ada yang sesuatu hal yang tidak menyenangkan hadir, tapi kalian tetap bisa menghadapinya lah, kompak lah pokoknya di karir kalian. Istilah kata project-project yang kalian kerjakan ini bekerja dan berjalan dengan lancar kayak gitu. Coba terus kita lihat yang di 4 bulan pertengahan, mungkin sekitar bulan 5, 6, 7, 8 ya. Di sini karir si Gemini sepertinya kamu akan belajar lagi pada suatu hal. Jadi kayak kamu nge-review lagi nih skill kamu, performa kerja kamu, mau itu bisnis, mau itu karir di kantoran, kamu review lagi tuh di pertengahan tahun. Kalau aku lihat beberapa di antara kalian ada yang pengen kuliah lagi, bahkan ngelanjutin S2 atau S3, atau ada yang mau sertifikasi, ya silahkan kalau ada yang mau lakuin. Malah bagus karena di sini pandangan kamu adalah yang, kalau kalian dengerin asmara tadi itu ada beberapa yang arahnya ke sana juga. Jadi kayak beberapa di antara kalian kayak memikirkan masa depan kamu, nggak cuman perkara yang penting bulan depan bisa gajian atau apa, nggak lagi mikir gitu. Tapi beberapa di antara kalian banyak yang berpikir gue gimana ya nanti untuk 1, 2, 3 sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, apa ya rencana planning yang buat gue kayak gitu. Jadi di sini kamu lagi nge-planningin apa yang perlu kamu lakukan, sehingga di sini kayak sesibuk apapun kamu juga masih tetap meluangkan waktu untuk self care, self reward kepada diri kamu sendiri juga. Istilah kata mau sesibuk apapun, sehektik apapun, di sini di pertengahan tahun kamu juga bisa ngimbangin antara waktu untuk privasi, waktu untuk bekerja. Itu yang kulihat. Dan justru ketika kamu bisa balance, di sini aku ngeliat ada Pak Pos yang bawa surat, yang artinya aku ngelihat kamu bakal mendapatkan kabar segera dari apa yang sedang kamu usahakan. Mungkin kalau yang fokus ke sekolah, pengen S2, S3 itu bakal diterima yang di tempat yang bergengsi mungkin, atau beberapa di antar kalian yang sertifikasi ternyata memang berguna banget untuk nge-up skill dan nge-up yang kamu bisa lakukan di pekerjaan gitu loh. Kayak gitu. Istilah kata bermanfaat lah. Terus di sini ada The Devil. Dari kartu The Devil ini, coba kalau kita lihat apa kartu yang keluar. Ada kartu
Nine of Pentacles. Di sini banyak beberapa di antara kalian ada yang jenuh, capek, lelah. Nggak tahu kenapa saya ngelihat ketika kartu The Devil ini muncul, jenuh, lelah, tapi kamu tetap fokus sama tujuan kamu, apa yang ingin kamu capai. Dan di sini, kalau semakin kamu lelah, semakin capek, kayak gitu-gitu aja, sebenarnya kamu tuh lagi makin deket sama tujuanmu, kayak gitu loh. Mungkin kalian pernah ya ngelihat gambar meme yang dimana ada dua orang penambang batu bara, pengen berharap dapat berlian, yang satu mau sabar gali-gali terus dapat nemu. Nah, kalau yang satu lagi gali-gali terus merasa udah panjang tapi nggak dapat-dapat, nyerah. Padahal kalau dia gali lagi 1 meter lagi, itu tujuannya udah sampai, kayak gitu. Jadi di sini kamu istilah kata akan kayak hasil jerih payahmu terhadap apapun yang kamu kerjakan ini berhasil, kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga beberapa di antara kalian di sini, kalau misalnya ada yang pengen resign atau pengen istilah kata kayak, kok di tempat kerjaanku gitu-gitu aja nggak berubah, atau gajinya stuck, atau kok kayak apa ya namanya, kok kayak atasan kok cuman ngasih banyak kerjaan tapi gue nggak pernah dihargai atau apa, kayak gitu loh. Nah di sini kalau aku lihat di gambar perempuan ini di pundaknya ini ada, nggak di pundaknya sih, tapi ini ada tangan sebenarnya yang kayak di pundak. Itu ada gambar burung. Di sini kalau misalnya ada kartu ada temenmu atau orang yang bijak ngasih saran sama kamu, sebenarnya kamu bisa perhitungkan kembali. Ada benernya sih sarannya beliau. Cuman di sini balik lagi kamu yang bisa mengambil keputusan apapun terhadap karir kamu. Entah kamu pengen masih tetap nge-upgrade skill, atau mau lepas, atau mau stay. Soalnya di sini ada seseorang di tempat kerja kamu ini atau klien kamu ini punya kecenderungan jelek memang, tak lihat. Tapi kalau misalnya kamu mendengarkan ini video terus kamu ternyata mengalami situasi yang serupa dan bingung harus ngelakuin apa, kamu nggak apa-apa kok kalau mau konsultasi sama aku, private reading sama aku, bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, lanjut kita akan bahas ke ekonomi. Untuk ekonomi kamu di 4 bulan awal tahun 2024 ini ada kartu Seven of Cup, terus di pertengahan tahun ada The Moon, dan di akhir tahun malah justru ada Ace of Swords. Jadi kalau di awal tahun ini, kalau kita lihat by kartu satu lagi, konfirmasinya apa? Oke, jadi untuk keuangan kamu masih berjalan lancar sesuai dengan prediksi kamu, masih sesuai. Cuman ya itu, kalau yang aku lihat di sini, istilah kata pokoknya semuanya masih pada sesuai dengan ekspektasi kamu lah, masih bisa kamu alokasikan untuk poin-poin yang ingin kamu bayar atau ingin kamu capai atau ingin beli, semuanya masih aman. Tapi sangat disarankan di sini jangan dihabiskan semua, tapi kamu alokasikan dan tegas sama pengalokasian itu. Jangan gampang mudah tergoda sama apa yang harusnya kamu nggak perlu tergoda, kayak gitu. Why? Soalnya di pertengahan tahun ada kartu The Moon. Coba kita konfirmasi dulu nih pakai satu kartu. Maksudnya apa nih The Moon-nya? Oke, jadi di sini ada yang tidak sesuai dengan perkiraan kamu atau tidak sesuai dengan perencanaan kamu. Makanya tadi aku sempat bilang ya di awal tahun, boleh aja sih mikir pengen ini itu gitu. Tapi juga jangan sampai kebablasan. Soalnya pertengahan tahun bakal ada sesuatu yang unexpected, maksudnya sesuatu yang tiba-tiba terjadi sehingga keuangan kamu, tabungan kamu kepake. Itu yang aku lihat. Sampai kamu kayak bingung, stres di sini, kayak gak tahu lagi harus gimana, saking kayak terperosoknya. Jadi walaupun kayak gitu tapi masih ada lah uang buat makan, kayak gitu loh. Cuman di sini yang gak nyaman ini istilah kata meleset tidak sesuai dengan prediksi kamu. Tapi semua balik lagi sih ke kamu, karena ini kartunya The Moon dan kartunya The Strength. Jadi kamu sebenarnya bisa loh keluar dari situasi ini, cuman memang butuh waktu dan butuh kesabaran untuk menghadapinya. Memang cukup berat, tapi seenggaknya kamu sebenarnya bisa loh melalui ini. Yang penting kamu lebih disiplin aja sih sama keuangan, kayak gitu loh.
Terus di akhir tahun keuangan kamu di sini ada kartu Ace of Swords, ada kartu King of Cup, yang artinya adalah keuangan kamu baru mulai bisa menjalik lagi jadi normal, kayak gitu. Selain bisa balik lagi menjadi normal, dan kamu bisa kembali mengendalikan, dan kayaknya kamu belajar akhirnya dari pertengahan tahun ini untuk tidak lagi melakukan hal yang sembrono, atau kamu akhirnya membuat sebuah strategi untuk mengantisipasi pada situasi yang nggak enak di pertengahan tahun ini. Jadi kalau misalnya nanti someday kamu ngalamin situasi yang sama, jadi kamu di sini kayak sabar kayak gitu loh, untuk belajar kayak semacam hadapi aja kayak gitu loh ya. Kayak keuangannya bisa pelan-pelan dikumpulin lagi, pelan-pelan mulai bisa ditabung lagi. Itu sih kalau yang aku lihat di sini. Walaupun kadang masih ada kepengen beli apa yang kamu mau, tapi di sini kamu juga tetap disiplin. Itu kalau yang aku lihat di sini ya. Lanjut, kita berikutnya akan bahas dari segi kesehatan. Oke, lanjut berikutnya ini kesehatan ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu harus kayak awal tahun ya. Ini karir kamu kan memang lagi bagus ya beberapa tadi kalau yang aku lihat. Lah nyambungnya apa sama kesehatan? Di sini banyak di antara kalian yang melupakan untuk minum dengan cukup. Masalahnya di sini ada gambar ginjal dan ada gambar kantung kemih. Jadi istilah kata banyak di antara kalian yang nahan pipis atau kurang minum karena kerjaan, fokusin di pekerjaan, sehingga di sini kamu jadi kayak lupa banget. Tips ya, kayak aku biasanya di sini kalau mau reading itu di sebelah tuh selalu nyiapin ada air minum, pasti standby. Jadi nggak ada alasan lagi lupa minum gitu loh. Ada di depan. Kalau ada di depan bukan yang nggak ada waktu, cuman ya sempetin mau sesibuk apapun kayak gitu, sambil kerja sambil minum. Terus kalau misalnya airnya habis kan seenggaknya kamu ada waktu jalan biar ngerakin badan kayak gitu loh. Terus kalau misalnya pipis jangan ditahan, ini soalnya takutnya nanti lama-lama jadi kayak batu ginjal kayak gitu loh. Jadi secara rasional kamu juga harus pikirin kesehatan kamu juga, bukan kerjaan mulu. Kerjaan nggak akan membuat penyakit itu bisa sembuh dengan sendirinya. Suka nggak suka kan balik lagi dari kamu cara ngelola dan ngebalance pekerjaan sama kesehatan, atau enggak berobat ke dokter baru sembuh kayak gitu loh. Terus di sini juga ada yang kartu grief, ada kartu Eight of Pentacles. Di sini lagi-lagi juga sama, bayangin. Di sini kadang hormon itu juga terpengaruh loh kalau misalnya kita juga kurang minum. Jadi hormonnya jadi kayak nggak stabil atau apa. Ujung-ujungnya di sini dari kalimat griefnya di sini kayak hormon kamu kan nggak bekerja dengan baik ya, atau dengan lancar. Ujung-ujungnya kamu jadi kayak gampang emosian, gampang ngeluh, gampang marah. Jadi kayak lo kenapa sih padahal nggak ada yang nyenggol, kok marah-marah mulu? Ya karena kamu juga nggak nge-supply air yang cukup untuk tubuh kamu kayak gitu loh. Dan di sini juga ada kartu The Empress Contaminant, tapi ini gambarnya tuh kayak gitu ya, kayak apa sih namanya, peredaran darah gitu loh. Apalagi di sini ada kartu Temperance yang artinya juga dari makanan sama minuman. Ini jelas banget. Ini membahas mengenai darah, tekanan darah. Kalau kamu marah-marah terus bisa darah tinggi. Terus di sini juga pola makannya juga dijaga. Misalnya jaga jangan makan yang manis gurih mulu, tapi kesehatan nggak dipikirin. Terus di sini juga banyak sekali kendala-kendala yang terkait dengan darah, contohnya kayak kolesterol tinggi lah, atau kurangnya makan serat, jadi ada bagian yang tersumbat. Jadi hati-hati. Jadi tolong dijaga pola makan. Dan kamu pola makannya juga harus balance di sini. Kayak gitu loh. Dan di sini istilah kata banyak juga di antara kalian yang perlu jaga kesehatan dengan berolahraga juga. Kalau kita lihat nih kan tiga-tiganya nih kartunya diem, duduk semua nih. Kurang gerak juga salah satunya ini kalau yang aku lihat. Badan kalian butuh gerak biar sirkulasi darah, oksigen
dan energi kamu ini bekerja dengan lancar dan gak ada yang tersumbat. Itu sih kalau yang aku lihat di sini. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk peruntungan Gemini di tahun 2024. Semoga bermanfaat ya. Dan aku juga akan sebelum mengakhiri ya, maksudnya kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan, atau justru kalau misalnya kamu ingin tahu peruntungan kamu di tahun 2024 secara spesifik, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Kalau gitu terima kasih, dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Kalau gitu, see you next time. Bye bye.